Penyertaan-Mu Tuhan di setiap musim hidupku, selalu nyata, tak pernah berakhir, ku bersyukur. Silahkan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini dengan sangat senang saya harus memperkenalkan dulu pada saudara seorang hamba Tuhan yang memiliki hati yang luar biasa, Pastor Yohanes Kristianus bersama dengan istrinya Pendeta Henny Kristianus. Tapi hari ini pagi ini sampai dengan siang nanti ada pelayanan di tempat yang lain, tapi nanti sore istrinya Pendeta Henny Kristianus juga akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kemarin kami ketua-ketua live group diperlengkapi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan sekaligus oleh pengalaman-pengalaman pelayanan misi yang disampaikan oleh kedua hamba Tuhan ini yang begitu luar biasa dan kami sangat diberkati. Dan mereka dari Tangan Pengharapan, Yayasan Tangan Pengharapan itu sebuah yayasan misi yang memberikan makan kepada begitu banyak anak-anak di daerah-daerah mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Dan mereka juga membuka sekolah-sekolah, passion mereka dari dunia pendidikan, nanti sudah akan mendengarkan apa yang mereka juga akan sampaikan. Tapi ini akan menolong kita semua untuk membuka wawasan kita, membuka pikiran kita bahwa misi itu gak kecil. The world is not enough. Misi itu gak kecil, saudara. Misi itu begitu besar dan kita mau terlibat di dalam bagiannya. Apapun yang Tuhan percayakan pada gereja kita untuk bisa lakukan, kita akan lakukan bersama-sama. Nanti mungkin Pastor Yohanes akan menyampaikan lebih banyak lagi. Namun saya ingin sampaikan sedikit ya buat saudara bahwa yayasan ini nggak disupport oleh satu gereja tetap atau beberapa gereja yang tetap supportnya. Jadi mereka memang berjalan dengan iman. Tetapi ada satu hal yang saya bangga banget sama mereka karena mereka berusaha sendiri untuk mendapatkan dana-dana tersebut. Salah satunya adalah kalau saudara lihat saya keren hari ini. Saya lagi pakai batik ke mereka. Boleh berdiri nggak teman-teman juga yang pakai batik dari itu ada Pastor Joy seragam sama saya, ada dari Natanai, ada Lingling, ada Asun, ada semua ini pakai. Saya nggak tahu ada anggota live group kemarin ketua-ketua live yang ikutan juga. Oke, ada Pak Thomas di sana juga pakai batiknya dari sana. Saudara boleh nanti mungkin umum yang kedua, umum 3 dan umum yang keempat akan lebih banyak lagi pemimpin yang akan pakai batik ini. Di bawah mereka siapkan, saudara bisa donate buat mereka, saudara bisa support pelayanan mereka dengan mendapatkan ini dan saudara memberi makan begitu banyak anak-anak, saudara memberi peluang untuk anak-anak bisa sekolah di daerah-daerah yang lain dan itu melalui apa yang mereka sedang kerjakan. Jadi saya mau encourage saudara, jangan sampai mereka pulang masih bawa baju mereka. Karena kita mau lihat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Karena begitu banyak guru-guru yang dikirimkan ke pelosok-pelosok, bahkan yang gak ada signal sekalipun, mereka kirim guru-guru ke sana. Karena memang gak ada guru. Ada bangunan sekolah gak ada guru. Ada anak-anak gak ada guru. Dan kita harus masuk ke sana. Jangan sampai ada guru-guru yang salah masuk ke sana. Serigala berbulu domba, jadi guru. Dan masuk ke sana. Tapi kita harus kirimkan banyak misionari tanda kutip, guru-guru untuk masuk ke daerah-daerah. Dan Indonesia pasti akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan maju di bagian dalamnya. Pastor Jojo, mari silakan maju ke depan dan kita akan berikan sambutan kepada Pastor Yohanes Kristianus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yes. Selamat pagi, apa kabar kita semua? Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu, pastor dan leader di Gereja GSJA Bethlehem. Sehingga kayak boleh ada sampai hari ini itu karena support dan dukungan Bapak Ibu serta hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Juga berterima kasih kepada Pastor Arif yang mengizinkan untuk saya bersama istri bisa melengkapi kemarin di mission seminar dan juga di 4 kebaktian hari ini. Dan buat Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut apa yang Yayasan Tangan Pengharapan kerjakan lebih detail, di mana kami menolong 5.000 anak-anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan secara cuma-cuma di 65 tempat pedalaman Indonesia. Bahkan kami mengirim lebih daripada 80 guru lulusan S1 untuk mengabdi dan mengajar di daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Bahkan kami mengirim mobile klinik untuk pergi dari desa demi desa dan menangani pengobatan gratis buat lebih dari 300 pasien setiap minggunya. Dan bahkan kami terus setiap hari memberdaya masyarakat dari pedalaman
pedalaman Nusa Tenggara Timur untuk kami latih mereka pertanian, peternakan, perairan. Selesai kita latih mereka, kita kembalikan ke desa, bukan sekedar menjatakan diri mereka, tapi mereka boleh menjatakan desa-desa mereka. Nah, untuk informasi lebih lanjut apa yang kami kerjakan lebih detail, ada sebuah video yang kami mau saksikan pada Bapak Ibu. Mari kita lihat di layar depan ini. Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk menolong rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 11 tahun Tangan Pengharapan berkarya untuk Indonesia dengan visi membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi bangsa Indonesia dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi 5.000 anak di lebih dari 65 center yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program utama yang Tangan Pengharapan kerjakan untuk Indonesia. Children Program. Di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan memberikan makanan bergizi disertai bimbingan belajar gratis. Mendirikan sekolah PAUD untuk membantu anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Melalui sekolah keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Program Guru Pedalaman. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1 untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan dan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia. Tangan Pengharapan juga memberikan beasiswa kepada para guru lokal yang belum menyelesaikan pendidikan strata 1 serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru Teacher Impact. Fasilitas pendidikan. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara cuma-cuma. Children Rescue Home. Rumah Perlindungan Anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara. Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerja sama dengan LPKA Salemba dalam mengadakan sekolah penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC serta keterampilan bahasa Inggris dan komputer agar setelah bebas nanti, anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Program For Timor berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, pelestarian budaya lokal, peningkatan hasil tani, dan mengelola sumber daya alam. Layanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan mobile clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan mobile clinic, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Rumah bulat penduduk di Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari ilalang membuat udara tidak segar akibat tidak adanya ventilasi. Tangan Pengharapan sudah membantu membangunkan 80 unit rumah sehat bagi masyarakat tidak mampu di pedalaman Timor agar terlepas dari gangguan pernapasan. Life Changing Journey, sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life. Baik, itu gambar besar yang kita kerjakan bersama-sama buat Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut apa yang Yayasan Tangan Pengharapan kerjakan lebih detail, ada 2 brosur yang kami siapkan di meja belakang mengenai program-program dan 5 lokasi di mana kami berada di Nusantara. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, pada kebaktian pertama ini saya judul khotbah saya dengan tema Radical Love, kasih yang radikal. Ibadah kedua saya akan bicara tentang Star Generation.
Generasi Bintang, ibadah ketiga saya akan bicara mengenai ragi bagi dunia. Karena ada 3 identitas orang percaya. Pertama garam dunia, 2 terang dunia, ketiga ragi bagi dunia. Dan ibadah sore nanti istri saya menyampaikan dengan core of our mission. Dan bagi bapak ibu yang tidak kemana-mana, kami bisa anjurkan untuk bisa hadir kebaktian berikutnya. Sebab saya menyampaikan firman Tuhan, pandangan lengkap untuk melengkapi kita semua mengenai hati misi. Sehingga kita bisa jadi berkat yang lebih luas dan lebih berdampak. Baik, pada pagi hari ini saya beri judul khotbah dengan tema Radical Love, kasih yang radikal. Kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar utama manusia yaitu dicintai dan dikasihi. Karena tidak ada seorang pun di dunia yang suka direndahkan, tidak ada seorang pun di dunia yang suka dihina, tidak ada seorang pun di dunia yang suka dipandang sebelah mata. Semua orang suka dihargai, semua orang suka dicintai, dan semua orang suka dipuji. Dan saudara, saya buktikan bahwa kebutuhan terbesar manusia itu bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Bukti ya, persentase orang yang mati karena kurang dicintai lebih banyak daripada persentase orang yang mati karena kemiskinan. Persentase orang mati karena kurang dihargai lebih banyak daripada persentase orang mati karena kelaparan. Ada begitu banyak orang berasal dari keluarga berada, punya pendidikan tinggi, punya popularitas yang luar biasa, terkenal di dunia ini, tapi mereka mengakhiri dengan bunuh diri. Setiap hari di Indonesia tahun 2012 ada 27 orang mati bunuh diri. Dan bahkan hari-hari ini setelah kita mendengar kabar, hampir ribuan orang tiap hari mati bunuh diri. Dan yang mengerikan, baru 2 minggu lalu tanggal 25 Agustus 2018 ada seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika, California. Mereka mengakhiri hidup dengan bunuh diri dan meninggalkan istri dan anak 3 yang masih kecil. Membuktikan bahwa mereka merasa kurang dihargai, mereka merasa kurang dicintai, mereka merasa tidak ada artinya untuk hidup ini. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di dunia ini hidup saling mengasihi dan mencintai. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi jika seluruh penduduk di kota Bogor hidup saling mengasihi dan mencintai. Yang pasti Bogor tidak pernah ada perceraian. Yang pasti Indonesia tidak ada pernah pembunuhan. Yang pasti dunia ini tidak pernah ada teroris jika setiap orang hidup saling mengasihi dan mencintai. Saya buktikan kenapa di surga tidak ada air mata, kenapa di surga tidak ada kejahatan, kenapa di surga tidak ada pembunuhan. Karena semua orang tinggal di surga hidup saling mengasihi dan mencintai. Jadi kalau kita menginginkan surga datang bagi keluarga kita, surga datang bagi tempat pekerjaan kita, surga datang bagi kota dan bangsa kita, praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih pasti ada kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Mari saya beri definisi apa itu radical love. Radical love is giving our best to make others better. Radical love is giving our best to make others better. Radikal kasih memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Memberi yang terbaik untuk orang lain lebih sejahtera. Memberi yang terbaik untuk orang lain lebih bahagia. Memberi yang terbaik untuk orang lain lebih sehat. Dan untuk memberi yang terbaik Bapak Ibu, kita masih harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum kaya raya. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum jadi pengusaha. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum punya predikat pendeta. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana saya tahu apakah saya sudah memberi yang terbaik atau belum? Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana saya tahu apakah saya sudah membawa radical love atau belum? Gampang, dengan melihat apakah kehadiran kita di rumah membuat rumah lebih harmonis, rukun, atau sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sungguh kasih atau belum? Gampang, dengan melihat apakah kehadiran kita tempat pekerjaan di kampus membuat tempat pekerjaan dan kampus lebih maju atau sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sungguh kasih atau belum? Gampang, dengan melihat apakah kehadiran kita di kota dan bangsa kita sudah membawa kesejahteraan atau belum. Kalau kehadiran kita di rumah tidak membawa keharmonisan dan kerukunan, kalau kehadiran kita di tempat pekerjaan tidak membawa kemajuan, kalau kehadiran kita di kota dan bangsa ini tidak membawa kesejahteraan, berarti kita belum membawa kasih. Sebab di mana ada kasih, selalu ada transformasi.
Di mana ada kasih selalu ada perubahan. Jadi kalau Anda menginginkan perubahan dalam diri keluarga Anda, praktekkan kasih. Kalau Anda pengen lihat perubahan bagi stafmu dan pemimpinmu, praktekkan kasih. Kalau Anda pengen lihat perubahan bagi kota dan bangsamu, praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih selalu ada transformasi. Saya mau bagi kepada Bapak Ibu ada 3 ciri-ciri orang berbuat kasih yang radikal. Yang pertama, ciri-ciri orang berbuat kasih yang radikal yaitu mencintai dan mengasihi manusia tanpa punya kepentingan. Mencintai dan mengasihi manusia tanpa punya agenda pribadi. Mencintai dan mengasihi manusia tanpa ada tuntutan. Sebab kasih itu murni, kasih itu tulus, kasih tidak menuntut imbalan, kasih tidak menuntut balasan. Mari lihat Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tanpa punya kepentingan. Dia beri surga kepada kita tanpa perlu bayar. Masuk parkir aja bayar. Masuk wahana aja bayar. Ini masuk surga cuma-cuma. Dia beri nafas kepada kita tanpa perlu bayar. Kemarin ada seorang konglomerat baru masuk rumah sakit di Inggris. Karena dia sedang mengalami sesak nafas, kemudian dia harus menerima bantuan pernafasan dan oksigen. 24 jam dia menghirup oksigen dari rumah sakit. Dan dia harus bayar $500 pound sterling hanya cuma untuk menghirup oksigen 24 jam. Betapa dahsyat ya Tuhan memberikan pada kita nafas secara cuma-cuma. Sayangnya kasih yang ikhlas, kasih yang tanpa punya agenda sangat langka di dunia ini. Banyak orang lakukan donor darah, bagi sembako, beri bantuan, tapi pengen nomornya dicoblos. Anda lihat Yesus, Anda coblos Yesus, Anda tidak mau coblos Yesus. Yesus sudah coblos kita. Anda mau mati buat Yesus, Anda tidak mau mati buat Yesus. Yesus sudah mati buat kita. Dia memberikan kasih tanpa punya kepentingan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sayang dalam bahasa Indonesia kurang seberapa tepat, kurang seberapa jelas. Saya mau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan lebih tepat, lebih jelas. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Galatia 6 ayat yang kedua ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus adalah Rasul kasih karunia. Jadi kalau kita mau hidup dalam kasih karunia, kita akan belajar dari seorang bernama Paulus. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian saling membantu, menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Rupanya dengan kita saling menolong sesama secara ikhlas, dengan kita menopang pergumulan sesama secara cuma-cuma, dengan kita membantu orang di sekitar kita secara murni, kita sedang melakukan seluruh perintah Kristus. Alkitab kita kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, berulang-ulang akan muncul satu benang merah. Alkitab kita selalu berbicara mengenai kasih. Jadi, sekalipun kita tidak hafal Alkitab, jadi minta maaf, sekalipun Alkitab kita di bumi hanguskan, dibakar dan dicampakkan dalam laut, dibersihkan dari bumi Indonesia, selama kita melakukan kasih, kita telah melakukan seluruh perintah Kristus. Melakukan firman adalah hal yang mudah dan sederhana. Katakan mudah dan sederhana. 3, 2, 1. Berarti dengan kata lain, sekalipun Anda rajin beribadah, sekalipun Anda hebat dalam memberi, sekalipun Anda berapi-api dalam pelayanan, namun Anda kalau tidak punya kasih, sama dengan kita sedang tidak melakukan seluruh perintah Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan tegas dan keras kepada jemaat di Korintus yang begitu radikal, begitu berapi-api dan begitu berkarunia banyak. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, Paulus berkata begini, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, semua pemberianmu dikurangi kasih sama dengan nihil, nol besar.
Saya tidak mau apapun yang kita kerjakan hari ini menjadi sia-sia. Itu sebabnya kerjakan segala sesuatu berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sebab 70 tahun hidupmu ini tidak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun hidupmu ini tidak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. Minta maaf, 70 tahun ambisimu, visimu, misimu, tugas tanggung jawabmu yang kau kerjakan di bumi hari ini tidak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Di mana kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita. Lakukanlah ambisimu, targetmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Berdasarkan motivasi, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Agar kita bangga selama-lamanya dan bahagia selama-lamanya. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Alasan yang pertama kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Yang pertama karena tugas kita adalah meringankan beban orang lain dan bukan menambah beban sesama. Tugas daripada Radical Love is giving our best. Tugas anak Tuhan itu membawa damai dan bukan membawa kekacauan. Tugas anak terang harusnya membawa terang dan bukan membawa kegelapan. Kalau keadaan kita tidak dirasakan sesama, lalu apa bedanya antara anak Tuhan sama anak iblis? Justru anak Tuhan dibutuhkan di planet ini agar planet ini jangan tambah terbeban. Agar planet ini jangan tambah berat. Agar planet ini jangan tambah susah. Saudara dibutuhkan di dunia ini agar dunia ini lebih ringan dan bahagia. Dan kalau tangan kanan Anda memberi, tangan kiri Anda menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri ingin menerima balasan. Tangan kanan memberi, tangan kiri pengen dipuji. Maka kita sedang memberikan tekanan batin kepada orang yang kita tolong. Kita sedang memberikan beban mental kepada orang yang kita bantu. Karena mereka berpikir begini, bagaimana saya bisa balas budi kebaikanmu? Bagaimana saya bisa balas hutang-hutangmu? Namun sebaliknya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau dipuji. Kita sedang memberikan kelegaan kepada orang yang kita bantu. Betapa bahagianya buat mereka yang telah dihapuskan dari surat hutang. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diterima kembali. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diampuni atas segala kesalahan dan pelanggarannya. Yang kedua, kenapa sih Tuhan tidak mau kita mengendaki untuk menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan? Bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Dengan kita saling menolong secara ikhlas, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. Berarti dengan kita menolong punya kepentingan, kita sedang tidak melakukan seluruh perintah Tuhan. Yang ketiga alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Memberi kesempatan untuk Dia membalas kepada kita. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri pengen dipuji. Tangan kanan memberi, tangan kiri pengen terima imbalan. Maka Anda sudah terima balasan dan upahnya dari manusia. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih banyak kepada kita. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan membalas kepada kita. Sebab kita udah terima upahnya, balasan dari manusia dan pujian dari manusia. Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau dibalas. Tangan kanan memberi, tangan kiri ikhlas. Maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Itu sebabnya biasanya orang yang murah hati selalu dekat dengan mujizat. Karena murah hati sama mujizat itu bagikan mata koin yang berkaitan, bergandengan dan tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya banyak murah hati, banyak mujizat. Sedikit murah hati, sedikit mujizat.
Tidak ada murah hati, tidak ada mujizat. Berapa banyak di antara Bapak Ibu ingin mengalami banyak mujizat, bisa angkat tangan, senggol kiri kanan, katakan jangan pelit. Mau mujizat kikir nggak sinkronis. Mau mujizat pelit nggak cocok. Bagaimana mungkin program iOS mau dimasukkan dalam program Android? Bagaimana mungkin program Apple mau dimasukkan dalam program Windows? Nggak kompatibel. Anda bisa tanyakan sama mereka yang bersaksi di depan kita, menceritakan kebesaran, kemuliaan, pertolongan Tuhan. Pasti orang itu telah menabur pengampunan di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur generosity di masa lalunya. Makanya orang itu layak menerima mujizat Tuhan. Dan kita nggak usah heran kalau ada orang datang sama kita menceritakan hutangnya nggak pernah lunas, masalahnya nggak pernah beres, pernikahan yang nggak pernah bahagia, kegagalan nggak pernah berakhir. Pasti orang itu telah menabur yang buruk, makanya orang itu layak menerimanya. Yang keempat, alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Nobody perfect, guys. One day we need help from somebody else. Nggak ada seorang pun yang selalu kuat. Suatu hari kita butuh bantuan yang lain. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok masih kuat. Hari ini kita produktif, belum tentu besok-besok masih produktif. Hari ini kita muda, belum tentu besok-besok masih akan segera tua. Saya sedang buka pikiran kita sebentar, mumpung kita di atas, mumpung kita mampu, mumpung kita produktif, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika kita ada di bawah, tidak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang yang pernah kita tolong, mereka dengan senang hati untuk menolong kita. Seandainya orang-orang yang pernah kita tolong tidak sanggup menolong kita, gak usah panik. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Anda boleh panik sama krisis kalau Anda kikir. Sebab biasanya orang kikir makan sumpah. Orang kikir makan apa? Sumpah. Disumpahin orang biar cepat mampus. Disumpahin orang biar cepat lewat. Disumpahin orang biar pindah alam lain. Tapi orang yang murah hati biasanya makan berkat. Orang murah hati biasanya makan apa? Didoain orang panjang umur bahagia. Disyafatin orang makmur dan sentosa. Disenyumin orang, dihargai orang, dicintai orang. Ingat, ada gula, ada semut. Tidak ada gula, tidak ada semut. Ternyata kehadiran semut di Afrika, di negara-negara miskin dipelihara, mendatangkan makanan. Dan kehadiran semut di Indonesia mengambil makanan. Tapi karena semut dipelihara di Afrika membawa makanan. Kita nggak pernah tahu kapan kita ada di bawah. Suatu kali ada orang tidak tahu malu mencantumkan di status media sosialnya. Dan dia tulis, hari ini saya ulang tahun, tidak ada seorang pun mengucapkan happy birthday. Saya bingung, ulang tahun kok pengumuman. Saya cuma mikir Bapak Ibu, kalau lagi 364 hari dia lagi nggak ulang tahun. Sekali pada saat dia lagi nggak ulang tahun 364 hari. Dia rajin-rajin mengucapkan happy birthday pada teman-teman ulang tahun. Dia rajin-rajin mendoakan pada teman-teman ulang tahun. Dia rajin-rajin memberikan bingkisan pada teman-teman ulang tahun. Maka pada waktu dia ulang tahun, tidak usah kampanye. Sebab orang-orang yang pernah kita ucapkan, orang-orang yang pernah kita doakan dan kasih bingkisan, mereka menghujani kita dengan bingkisan ucapan dan doa. Hal ini yang mendasari kenapa kami setelah tinggal 10 tahun di Australia, setiap kali saya pulang ke Indonesia, saya selalu menemukan ada ratusan ribu anak putus sekolah. Karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Saya tahu sekolah negeri gratis Bapak Ibu, tapi tetap aja uang seragam mereka perlu bayar. Tetap aja uang textbook mereka perlu bayar. Kemarin di pedalaman Nusa Tenggara Timur, ada ratusan anak tidak bisa diizinkan ikut ujian Eptanas karena mereka belum bayar uang seragam. Kami perlu bayarin dulu baru mereka bisa ikut ujian Eptanas.
Dan tahun 2006 saya mendapatkan sebuah data. Ternyata di Indonesia ada 300.000 anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan biaya besar. Kalau di Indonesia setiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah karena jarak dan biaya yang besar. Maka kalau kita diamkan 10 tahun ke depan ada 3 juta generasi monster yang lahir di bangsa Indonesia. Yang menyebabkan kita bersama anak cucu kita tinggal dalam keadaan tidak nyaman di Indonesia. Sebentar dirambok, sebentar diganggu, sebentar dibom. Saya tidak ada masalah karena keluarga saya semua di Australia, orang tua dan 3 adik kandung saya. Dan saya pun tidak punya keluarga lagi di sini. Saya bisa kembali ke Australia dengan sama karena saya masih liar. Tapi bermasalah adalah Anda. Itu sebabnya ketika kami mengetahui sebuah data ini, saya tidak bisa tinggal diam. Akhirnya kami mulai putuskan untuk kembali ke Indonesia. Waktu saya putuskan kembali ke Indonesia dan meninggalkan orang tua dan 3 adik kandung saya, orang tua saya berkata, "You crazy man. Semua warga negara dunia pengen jadi warga negara Australia karena fasilitas. Kamu tahu di Australia sekolah gratis, kuliah kalau nggak punya uang dibayarin pemerintah Australia, dokter gratis, rumah sakit gratis, punya anak dikasih baby bonus karena pemerintah tahu punya anak punya tanggung jawab, dikasih uang susu dan pampers lagi. Dan lu ingat gajimu. Saya bisnis tahun 2004 sampai 2006 di Australia, gajimu 1 bulan minimum $8.000 Australia, 80 juta rupiah. Kamu kembali ke Indonesia, 10%-nya belum tentu you dapat di Indonesia. Sekolah lu harus bayar sendiri, kuliah lu harus bayar sendiri, dokter harus bayar sendiri, rumah sakit lu bayar sendiri. Lu pikir baik-baik, mama saya tuding-tuding, saya pikir baik-baik. Karena kita semua menghormati orang tua agar panjang dan bahagia di bumi. Setelah saya pikir baik-baik kami bulan, saya bawa istri saya dan anak-anak saya kembali ke Indonesia. Dan waktu sampai di Indonesia, saya cuma berpikir begini, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih produktif. Kemudian saya minta tolong istri saya untuk bantu buat mereka yang gak bisa makan, bantu buat mereka yang gak bisa berobat, bantu buat mereka yang gak bisa sekolah. Istri saya mulai menolong 5 anak untuk kasih baca tulis bahasa Inggris gratis dan kasih makan. 5 keluarga dikasih sembako, 5 pasien diobati. Dan kami gak pernah menyangka Bapak Ibu bisa berkembang dari 5 anak jadi 5.000 anak. 5 pasien jadi 300 pasien, 5 keluarga jadi 30 keluarga yang kami berdayakan. Kami gak pernah terpikirkan. Dan kami juga gak pernah terpikirkan dari 1 tempat sekarang jadi 65 tempat. Dari mulai Nia, Sumatera Utara, Mentawai, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Northeast Bali, dan kemudian Sumba, Timur, Maluku, dan Papua. Kalau saya udah di kursi roda baru datang ke Indonesia, jalan aja susah, bagaimana kami bisa cepat sampai meluas begini? Itu sebabnya saya cuma mau encourage, mumpung kita tuh masih sehat. Sekarang waktu yang terbaik untuk kita melepaskan kasih. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang berbuat kasih yang radikal itu mencintai dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Sebab kasih itu tidak menuntut perbedaan. Mari lihat Tuhan Yesus. Dia mengasihi orang kulit putih, dia mengasihi orang kulit hitam. Dia mengasihi orang rambut lurus, dia mengasihi orang yang tidak rambut lurus. Bahkan dia juga mengasihi buat kita yang tidak ada rambutnya sekalipun. Jadi jangan panik. Buktinya, dia memberikan hujan buat pendosa. Buktinya, dia beri matahari buat penjahat. Seandainya tidak ada matahari, tidak ada hujan, berarti tidak ada yang hidup di planet ini. Berarti Tuhan sudah memberi kesempatan untuk pendosa berubah. Tuhan sudah memberi kesempatan penjahat berubah. Harusnya kasih yang sama kita berlakukan kepada orang sekitar kita. Belajar untuk mencinta dan mengasihi tanpa memandang agama. Belajar untuk mencinta dan mengasihi tanpa memandang suku. Belajar untuk mencinta dan mengasihi tanpa memandang perbedaan ras. Dan belajar mencinta dan mengasihi tanpa memandang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan pendapat justru membuat kita terhindar dari kesalahan. Perbedaan pendapat justru membuat kita
condong kepada keberhasilan. Saya beritahu Anda kaya, Anda tidak kaya. Anda tinggi, Anda tidak tinggi. Anda krisis, Anda tidak Kristen. Anda muda sekalipun Anda tidak muda. Begitu Anda mati tetap tulangmu putih. Mari kita lihat firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Katakan semua orang. 3, 2, 1. Bukan seetnik, bukan seagama, bukan sesuku, bukan sependapat. Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang keren dan Rasul Paulus berkata begini, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik pada semua orang. Berarti Rasul Paulus sudah memberitahu pada kita semua, suatu hari nanti kita tidak punya kesempatan lagi berbuat baik. Berarti berbuat baik itu Bapak Ibu tidak selalu ada waktunya. Akan ada tiba waktunya kita gak punya lagi kesempatan berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? 2 momen, 2 waktu. Kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Yang pertama, pada waktu orang di sekitar kita masuk liang kubur. Waktu orang yang kau cintai masuk liang kubur. Waktu orang yang kau benci masuk liang kubur. Maka pelukanmu, tangisanmu, pemberianmu tidak akan pernah menyentuh dan mengubah hidup orang itu. Jadi kesempatan untuk kita berkarya pada waktu orang itu masih hidup. Makanya mumpung mertua yang bikin gondok masih hidup, cinta dan kasih. Karena umurnya gak lebih panjang dari Anda. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Pada waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita sendiri masuk liang kubur, maka kita gak bisa bikin orang bodoh jadi pintar. Orang miskin jadi kaya. Orang nganggur jadi punya lapangan pekerjaan. Orang lemah jadi kuat. Saya beritahu sama saudara, suatu hari kalau Tuhan izinkan Anda tur keliling surga, cobalah waktu Anda sampai surga, carilah orang sakit di surga. Waktu Anda tur keliling surga, cobalah Anda cari orang menangis, menderita di surga. Saya beritahu sampai ayam tumbuh gigi, nggak ada yang nangis di surga. Karena memang ayam nggak ada giginya. Pernah lihat ayam punya gigi? Jadi saya kasih angle tambahan buat Bapak Ibu. Jangan selalu pengen pergi ke surga terus. Cepat-cepat pengen surga. Satu sisi waktu kita masuk surga kita bahagia. Tapi sisi lain waktu kita di surga, kita nggak bisa jadi story maker. Karena semua di surga sudah sempurna. Jadi satu sisi kita bahagia di surga, sisi lain kita nggak bisa berkarya lagi. Kita udah gak bisa jadi history maker. Kesempatan kita jadi story maker, kesempatan kita jadi history maker, kesempatan kita berkarya waktu kita masih hidup di planet ini. Mazmur 92 ayat 11. Mazmur 92 ayat 11. Hidup seseorang itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Anggaplah usia Anda kira-kira sampai 80 tahun. Dikurangkan umur Anda hari ini, itulah sisa jeda waktu Anda untuk berkarya jadi story maker. Kelihatan dari wajah Bapak Ibu, minta maaf. Ada yang usianya kurang dari 10 tahun lagi, ada. Minta maaf. Kalau rata-rata usia kita 80 tahun, puji Tuhan kalau bisa 90 tahun dan 100 tahun. Ada yang di antara kita kurang dari 20 tahun. Bahkan orang di depan Anda kurang dari 40 tahun. Kalau Anda tahu kesempatan kita gak banyak di dunia ini, mari kita jadi story maker. Saya kasih tahu sama saudara ini, Madam Teresa masuk surga bukan cuma bahagia, dia bangga karena dia telah jadi history maker buat anak-anak kecil di India. Saya kasih tahu saudara, Nelson Mandela, dia bukan cuma senang masuk di surga, tapi dia juga bangga. Dia telah jadi story maker untuk membuat perdamaian di Afrika antara kulit hitam dan kulit putih. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang Anda mau tinggalkan ketika Anda dipanggil Tuhan? Jangan cuma bahagia, gak cukup bahagia di surga. Jangan cuma senang di surga, gak cukup. Kita harus buat something selama kita ada di planet ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
Kami belajar untuk mencintai dan mengasihi orang yang berbeda agama. Nusa Tenggara Timur ada daerah yang kering, kami coba tolong kasih beras dan bantuan, yaitu MCK gratis, karena kami coba bor 120 meter ke bawah tidak ada air. Biasanya menurut geologi 80 meter ada air, ini 120 meter tidak ada air. Timur adalah bukit tidak bergunung, beda sama Jawa. Jawa gunung yang berbukit. Di mana ada gunung berapi pasti ada kesuburan, ada air. Di sana tidak ada gunung berapi, tidak ada air. Ketika kita berdiri, lewat dari bulan Juli, itu bulan kering sampai Desember. Saya berdiri di satu jembatan yang di bawahnya panjang dan luas, saya kaget. Di bawah saya melihat ada orang sedang jilat dan minum dari air comberan. Pemandangan ini nggak pernah kita lihat dimanapun. Itu sebabnya kami coba memberikan bantuan, yaitu air dan juga beras. Waktu kami tolong mereka setiap bulan dengan bantuan beras, tiba-tiba staf kami berkata, "Bapak, ini ada orang dari agama yang beda. Apakah kita tetap bantu?" Oh, bantu dong. Karena Tuhan kan tidak pernah bangun tembok. Tuhan selalu bangun jembatan. Ya, kita harus bantu. Dan ketika ibu ini terima bantuan, selama 13 bulan, tiba-tiba di terakhir bantuan itu, kami lihat bahwa mereka udah mulai sejahtera, kita udah berdayakan juga untuk pertanian, sehingga desa tersebut dari desa punya pendapatan 20.000 per bulan, menjadi desa yang dimana masyarakat satu orang bisa punya pendapatan sekitar 1,5 juta. Kemudian bantuan itu kita stop untuk kita pindahkan ke tempat lain. Tiba-tiba ibu ini berkata, "Bapak, di agama kami diajarkan untuk menolong sama agama. Tapi kenapa Anda menolong kami berbeda agama?" Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi semua agama. Itu sebabnya kami juga belajar mengasihi ibu. "Bapak, bolehkah kami ikut Tuhannya Bapak? Agar kami bisa belajar mengasihi semua orang. Dan saya mau pindahkan anak saya untuk sekolah di tempat Bapak." Kasih itu bahasa universal. Mungkin Anda tidak bisa bahasa Jepang, tapi ketika Anda mengasihi orang itu, maka orang Jepang mengerti. Anda tidak bisa bahasa Arab, tapi waktu Anda berbuat baik, orang Arab tahu. Mungkin kita tidak bisa kasih, kita tidak bisa mengerti bahasa pedalaman, tapi dengan kita memberikan kasih, orang di pedalaman mengerti. Jadi kasih itu bahasa universal, di mana semua orang bisa paham. Yang ketiga, kemudian saya selesai. Ciri-ciri orang yang berbuat kasih yang radikal. Yang terakhir, yaitu mencintai dan mengasihi orang tanpa ada hentinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berbuat kasih, mencintai dan mengasihi tanpa punya agenda pribadi. Yang kedua, mencintai dan mengasihi tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, mencintai dan mengasihi dengan tidak ada hentinya. Never stop loving people, never stop forgive people. Mari lihat Tuhan Yesus. Saya selalu jadikan Yesus itu standar. Berapa kali kita berbuat dosa, berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita, berapa kali kita lari dari Tuhan, berapa kali Tuhan tetap memberikan bahunya kepada kita. Berapa kali kita melukai Tuhan, berapa kali Tuhan tetap menerima kita. Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Katakan abadi dan kekal. 3, 2, 1. Nah, harusnya kita semua yang sudah menerima kasih seluas lautan, jangan pernah bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu, tidak adil sama sekali. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, tolong sekali didengarkan, tolong bagikan kasih seluas lautan juga kepada orang di sekitarmu. Makanya Rasul Paulus berkata begini, di antara semua rasul yang lain, akulah rasul yang paling jahat di antara yang lain. Karena mungkin Anda tidak pernah bunuh orang. Saya bukan cuma bunuh orang, saya bunuh hamba Tuhan. Dalam pembunuh murid Yesus bernama Stefanus adalah Paulus. Dalang pembunuh.
Dan karena Paulus mengerti di antara semua rasul lain, aku adalah rasul yang paling bejat. Itu sebabnya aku wajib memberi kasih lebih besar kepada yang lain. Berarti Rasul Paulus punya sebuah perasaan urgensi. Semakin banyak aku diampuni, semakin banyak juga aku harus memberi pengampunan. Semakin banyak aku menerima kasih, semakin banyak juga aku memberi kasih. Jadi jangan bangga dulu Bapak Ibu kalau Anda tuh diampuni. Karena Anda punya tanggung jawab untuk memberi pengampunan lebih banyak. Anda jangan bangga dulu kalau Anda dikasih. Sebab Anda punya tanggung jawab untuk memberi kasih lebih besar. Tadi saya senang dengan kesaksian teman-teman kita di depan. Di mana mereka telah diberkati lewat gereja ini. Akhirnya mereka belajar untuk memberkati yang lain. Ayat terakhir, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita bosan-bosan berbuat baik. Janganlah kita tawar hati berbuat baik. Janganlah kita kecewa berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada dua hal yang membuat kita gak pernah lihat hasil. Ada dua hal yang kita tidak pernah lihat transformasi. Ada dua hal yang kita tidak pernah lihat perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita berhenti berbuat baik. Dan yang kedua, ketika kita lemah berbuat baik. Seandainya kita menyingkirkan sebentar kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dengki, amarah kita. Kita menyangkal sebentar keinginan, ambisi kita. Kemudian melanjutkan untuk berbuat kasih. Melanjutkan untuk mendoakan itu. Melanjutkan untuk memberkati. Melanjutkan untuk mengasihi. Pasti kita akan lihat transformasi. Dan yang kedua, dikatakan yang membuat kita gak pernah lihat perubahan, yaitu lemah berbuat baik. Artinya, kalau berbuat baik itu harus semangat. Kalau berbuat baik itu harus on fire. Jangan cuma cari duit yang on fire. Tapi berbuat baik dan mengampuni itu harus antusias. Maka hasilnya antusias. Ketika kita mulai nolong pedalaman tahun 2008, daerah yang kami tolong waktu itu di daerah Maluku Utara. Perjalanan 3 jam dari Jakarta menuju Manado dengan pesawat besar. Kemudian kita tukar pesawat kecil baling-baling ke Ternate 1 jam. Dan kemudian kita naik lagi speed boat 1 jam dari Pulau Ternate kemudian ke Halmahera. Dan kemudian masuk lagi 4 jam setengah ke pedalaman Kau Barat. Daerah ini pernah terjadi kerusuhan tahun 2000, tahun 1999, di mana gereja dibakar, kekristenan dibantai. Dan ketika kami masuk sana, anak-anak di kecamatan dan di desa-desa itu rata-rata busung lapar. Ciri-ciri seseorang busung lapar itu badan kurus, perut buncit, rambut pirang. Badan kurus, perut buncit, rambut pirang. Seandainya sudah tidak bersyukur dengan rambut yang hitam, dipirang hitam lagi, dipirang hitam lagi. Kecuali Anda mau rajin-rajin nyemir, saya kasih tips. Kalau Anda mau pirang seumur hidup, busung lapar lah. Pasti pirang seumur hidup. Bersyukurlah dengan rambut yang hitam itu sehat. Kecuali Anda rajin-rajin mau nyemir. Dan ketika anak-anak itu kami tes dari SD, SMP, SMA, pada tidak bisa baca tulis. Akhirnya kami kembali ke Jakarta. Tidak punya pilihan, harus kirim orang terbaik. Karena kirim orang terbaik, hasilnya terbaik. Makanya hati-hati jadi orang terbaik, biasa dikirim duluan. Kita punya staf lulusan S1, pintar ngajar, pintar bahasa Inggris, dan cinta anak-anak kita kirim. Dan kemudian kita mulai adopsi anak-anak itu. Dan kemudian dikasih makan tiap hari, dan diajarin baca tulis bahasa Inggris tiap hari. Dan 6 bulan kemudian setelah berjalan makanan bergizi setiap hari dan pelajaran setiap hari. Kemudian saya berangkat lagi ke sana, saya cari anak-anak yang busung lapar. Yang perutnya buncit, rampiran, sudah tidak ada di desa-desa itu. Saya bilang, di mana mereka yang bule-bule itu? Pak, sejak dikasih makan, cacingnya keluar, perutnya kempes, rambutnya hitam. Baru 6 bulan jadi bergizi. Dan setelah 6 bulan dikasih baca tulis, kemudian kami tes, mereka bisa baca tulis, lancar. Dan berhitung dalam bahasa Inggris, lancar.
Dari 1 sampai 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Percaya dia bisa hitung sampai 100, sebab kalau saya hitung sampai 100 saya capek ngomongnya. 1 tahun kemudian kami datang ke tempat yang sama. Yang kecil-kecil jadi besar-besar. Yang small Mac jadi Big Mac. Yang tipis-tipis garing-garing jadi seger-seger. Yang blow on jadi pinter-pinter. Yang penakut ketemu orang, ketemu kamera, nangis. Kemudian tiba-tiba mereka berani mempresentasikan baca tulis lancar, berhitung lancar, bahkan hafal doa Bapa kami 50 ayat. Saya bingung, pendetanya aja nggak hafal 50 ayat. Saya bilang, stop, gantian namanya, stop. Kalau nggak di stop, nggak berhenti tuh ngomong ayat. Kemudian mereka mulai presentasi di depan saya. Doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Perfecto. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, adakah di antara kita yang hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris? Bisa katakan puji Tuhan. Tidak apa-apa, tidak berdosa sama sekali. 1,5 tahun kemudian kami datang ke tempat sama. Kami kemudian membangunkan sekolah. Nah Bapak Ibu mesti tahu bahwa di Indonesia itu Nusantara ada 78.000 desa. Di seluruh Nusantara itu memang saya tahu ada 34 provinsi. Tapi di dalam provinsi-provinsi tersebut di seluruh Indonesia ada 78.000 desa. Tapi 30.000 desa belum ada TK dan PAUD. Jadi anak SD pelajaran TK. Anak-anak SMP pelajaran SD. Anak-anak SMA pelajaran SMP. Jadi yang pintar di sana begitu ke Jawa jadi paling bodoh. Karena pelajaran tertinggal. Jadi kami mulai bangunkan TK gratis di sana. Dan ketika kami bangunkan, kemudian kami mau meresmikan, begitu jadi, tiba-tiba Bupati Halmahera Utara mendengar kabar kesaksian anak di desa-desa itu, dia datang tanpa saya undang. Jadi ketika saya mau gunting pita, saya sungkan gunting sendirian, meresmikan sendiri. Saya cabut guntingnya, saya serahkan kepada Bapak Bupati itu. Bapak silakan Bapak meresmikan. Dalam hati saya tidak undang kamu, kenapa kamu datang sih? Begitu Bapak Bupati mau meresmikan sekolah dan menggunting sekolah pita tersebut, tiba-tiba anak SD SMP yang 1,5 tahun yang lalu yang tidak bisa baca tulis berkata, Bapak Bupati, Bapak Ketua Yayasan, izinkan beta mempresentasikan sesuatu. Tolong jangan diresmikan dulu. Bupati mau gunting, cabut gunting, gantian, tabur tuai. Sama-sama tidak diresmikan sekolah ini. Mari kita resmikan berbarengan aja. Tapi kemudian anak SD, SMP, SMA yang 1,5 tahun lalu tidak bisa baca tulis. Mereka mulai mempresentasikan di depan kami setelah mereka belajar tiap hari, setelah mereka makan tiap hari secara konsisten. Tiba-tiba mereka mempresentasikan di depan saya dan Bapak Bupati, yaitu pidato dan khotbah dalam bahasa Inggris lancar. Bupati sampai pengang, gak sadar Ilonetas tes dan berkata, bagaimana mungkin anak-anak di kecamatan desa ini pada bisa bahasa Inggris, Bupati aja gak bisa. Saya bilang, Pak, itu bedanya belajar konsisten dan tidak belajar konsisten. Sejak hari itu saya menarik sebuah kesimpulan, berarti tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita mau konsisten mendidiknya. Berarti tidak ada seorang pun yang miskin kalau kita mensejahterakannya. Tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun binasa kalau kita mau konsisten memberitakan kabar baik. Sebenarnya kegelapan tidak pernah ada di daerah kita. Sebenarnya kegelapan tidak pernah ada di bangsa kita. Tapi kenapa kegelapan hadir? Ya, kegelapan hadir karena terang tidak bercahaya, Bapak Ibu. Jadi untuk mengusir kegelapan, yang ada perlakuan tidak usah ditengking. Saya beritahu, sekalipun ada tengking dan teriak-teriak dalam nama Yesus, sampai urat di leher putus, tetap gelap. Jadi untuk mengusir kegelapan, yang Anda lakukan adalah tegakkan keadilan, praktekkan kebenaran, dan berbuatlah kasih. Kemiskinan, kebodohan, kematian, kejahatan akan segera sirna dari bumi Indonesia. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi kami pagi hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan telah memberikan kasih yang begitu berlimpah-limpah buat kami, dan kami mau tidak sampai berhenti di dalam kami. Kami mau salurkan kepada yang lain sehingga akhirnya dari surga boleh mengalir ke bumi. Kerajaan Allah boleh datang di bumi. Kami mau belajar untuk mencinta dan mengasihi tanpa memandang perbedaan. Kami mau belajar untuk mencinta dan mengasihi tanpa punya kepentingan.
yang belajar untuk mencintai dan mengasihi dengan konsisten. Ketika kami melakukan ketiga hal ini, maka orang-orang yang pernah terluka, orang-orang yang dimana merasa bahwa kami jadi batu sandungan, luka mereka terobati. Sama seperti Sakius. Ketika Sakius dibenci sama penduduk di kota Yeriko, yang dilakukan Sakius setelah dia berjumpa sama Yesus, dia berbuat kasih yang sangat radikal, kasih yang begitu antusias. Sampai akhirnya dia berkata, kalau ada orang miskin di kota ini, aku berikan separuh dari hartaku. Dan kalau ada orang yang pernah aku rugikan, aku sakiti, aku akan gantikan 4 kali lipat. Setelah Sakius memberikan kasih yang radikal, maka nama Sakius menjadi harum. Bapa, kami belajar untuk juga membagi kasih yang radikal kepada musuh kami, kepada orang di sekitar kami, sehingga hidup mereka boleh berubah. Dan ketika kami melakukan hal ini, maka keluarga kami semakin harmonis, karir kami semakin meningkat, hubungan kami semakin sehat, pelayan kami makin berdampak, kesehatan kami makin prima, bisnis kami mengganda, dan kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victories. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan, 1 menit lagi sampai hari ini. Kalau kami bisa terus tolong Indonesia Bapak Ibu, saya merasa bahwa saya tidak bisa sendirian. Pastor Ari berkata, this world is so big. Indonesia begitu besar. Dan kami tidak bisa menolong Indonesia sendirian. Ada Bapak Ibu juga yang bisa menolong Indonesia bersama-sama. Akhirnya kami putar otak bagaimana untuk kami bisa terus menolong Indonesia. Sedangkan ada yang masuk naik turun. Sering kali minus. Dan sering kali minus. Dan tiap bulan minus. Akhirnya kami putar otak untuk kami bikin merchandise. Di mana merchandise ini kami komitmen untuk seluruh keuntungan kami salurkan untuk menolong Indonesia. Karena kami belajar untuk kami tidak minta-minta. Minta-minta itu bikin malu nama Tuhan. Kebetulan wajah saya juga bukan seperti peminta-minta. Akhirnya kami putar otak bagaimana untuk kami bisa terus tolong Indonesia. Kami bikin merchandise dengan Anda mendonasikan minimum Rp100.000. Sebagai tanda terima kasih kami dengan kaos berkualitas premium, kata-kata inspiratif unisex, bisa lagi bisa perempuan size dan SM double XL. Dan ketika donasi 100.000, maka Anda dapatkan 1 buah kaos ini. Dan Anda turut mengadopsi 1 anak di pedalaman Indonesia untuk bisa melanjutkan pendidikan dan menikmati makanan bergizi. Dengan Anda donasi 2, berarti Anda telah dapatkan 2 buah kaos. Dan Anda turut mengadopsi 1 anak untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka dan menikmati makanan bergizi selama 1 bulan. Dengan Anda donasi 24, berarti Anda telah menolong 1 anak untuk bisa belajar dan makan tiap hari selama 1 tahun. Saya garis bawakan ini bukan beli. Kalau beli dalam keuntungan pribadi, saya bersama istri dari awal kembali ke Indonesia tidak ambil gaji, tidak ambil keuntungan dan persenan dari keuntungan kaos-kaos ini. Kasihkan setiap rupiah, setiap sen yang masuk selalu buat bangsa Indonesia biar Indonesia cepat pulih. Kemudian saya kembali ke Australia dengan damai sejahtera. Itu sebab kami katakan donasi yang luar biasa. Ketika ada donasi, ketika Anda nabur, Anda langsung menuai 1 buah kaos. Di mana cerita nabur bisa menuai? Cuma di tempat ini dan hari ini. Biasa nabur, besok-besok baru menuai. Biasa nabur, besok lusa-lusa menuai. Aneh tapi nyata. Tema pertama, never give up. Kemudian tema kedua, dream and do. Tema ketiga, ada topi juga, ada berbagai macam model. Dan kemudian dengan Anda donasi Rp150.000 sebagai tanda terima kasih kami memberikan kaos model kongres khusus wanita. Kaos lengan panjang, ini bisa laki bisa perempuan. Bisa laki bisa perempuan. Dengan Anda donasi Rp150.000, Anda bisa dapatkan kaos model lengan panjang. Dan kemudian donasi Rp150.000, Anda bisa dapatkan kaos dengan model long dress. Khusus wanita, bisa wanita. Ini khusus wanita. Yang tadi laki dan perempuan bisa, laki dan perempuan bisa. Khusus ini yang laki-laki yang coba-coba pakai. Keren dan anggun. Yang enaknya kalau Anda beli donasi Rp150.000 kaos long dress ini, Anda tidak usah beli bawahan. Udah murah meriah atas bawah. Anda bisa lakukan donasi di belakang, bayar berupa cash, kredit atau debit. Tim kami melayani setulus hati. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas support dan bantuan Bapak Ibu GSJ Bethlehem. Saya bersama dengan 5.000 anak-anak selalu berdoa agar Tuhan melibatkan akan taburan Anda dan terutama harapan kalian ini tetap tercapai. Indonesia penuh dengan kesejahteraan. Tuhan memberkati. Segenap hatiku bersyukur padamu, buat kesetiaanmu tak habis dalamku. Seluruh hidupku
Jadikan ku berjalan